أشهد أن محمدا رسول الله. Muslimin muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Malam ini kita bertemu di Taman Surga Dunia di majelis ilmu. Kita juga ucapkan syukur kita kepada Allah SWT atas hujan yang turun dari langit. Semoga ini adalah hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah jadikan hujan yang turun adalah hujan yang bermanfaat. Sebelum saya lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin, saya ingin sampaikan pesan-pesan sedikit tentang hujan. Di mana kalau terjadi hujan, maka beragam reaksi orang-orang, baik yang terkena langsung atau tidak langsung. Maka pada momen kali ini saya ingin sampaikan agar kita senantiasa husnudzon kepada Allah, termasuk ketika kita mendapati hujan turun dari langit. Kita hindari, benar-benar kita hindari zon yang tidak baik, prasangka-prasangka yang tidak baik, ataupun ucapan-ucapan yang tidak baik. Dengan kalimat-kalimat keluhan ketika terjadi hujan, atau punya praduga-praduga, prasangka-prasangka buruk, ini hujan bikin banjir, ini hujan bikin rusak tanaman, ini hujan bikin becek, ini hujan bikin longsor dan sebagainya. Karena Allah itu akan memberikan apa yang menjadi persangkaan hambanya. Ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Maka hambaku mau prasangka apa, itu yang akan Allah berikan. Begitupun terkait dengan hujan. Hujan ini mengakibatkan apa? Itu tergantung persangkaan hamba atas apa yang telah Allah berikan dari hujan itu. Ya. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita senantiasa husnudzon kepada Allah. Sesekali beliau mengatakan Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, ini adalah hujan yang bermanfaat. Sesekali beliau mengatakan Allahumma shayyiban hani'an. Ya Allah, ini adalah hujan yang menyenangkan. Lalu suatu kali ketika Rasulullah kena hujan di luar rumah, di jalan, Anas bin Malik ketika itu mendapati beliau kemudian membuka bajunya, tentu tanpa membuka aurat. Untuk apa? Untuk menikmati guyuran hujan. Lalu ketika beliau ditanya, kenapa Anda melakukan itu? Beliau mengatakan, ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Bagaimana juga Allah firmankan, wa yansyuru rahmatah. Dengan hujan yang turun itu Allah hendak membagi rahmatnya kepada kita semuanya. Sekali beliau juga mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Hujan ini turun dengan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Jadi ketika turun hujan, selalu zon-zon yang baik yang kita hadirkan, jangan prasangka-prasangka buruk. Karena memang secara asal bahwa hujan yang turun itu adalah anugerah. Bahkan Allah menyebut hujan sebagai keberkahan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Dan kami turunkan hujan dari langit, air yang diberkahi. Jadi Allah menyebut hujan itu sebagai keberkahan. Air hujan sebagai apa? Keberkahan. Apa makna berkah? Berkah itu maknanya adalah subutul khair fi syai'. Melekatnya kebaikan pada sesuatu. In halat ila syai'in qalil aktarathu. Keberkahan kalau mengenai sesuatu yang sedikit maka akan menjadi banyak. Wa in halat ila syai'in katsir nafi'a. Kalau mengenai sesuatu yang banyak maka akan bermanfaat. Seberapa berkah sesuatu tergantung atau dihitung dari seberapa banyak kemanfaatannya. Air itu manfaatnya banyak atau sedikit, Pak, Bu? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali kemanfaatannya. Makanya keberkahannya juga tinggi. Sampai suatu kali Ibnu Abbas begitu mendapati hujan turun,
maka dia panggil pembantunya, ya jariyah akhriji sarji wa thiyabi. Wahai jariyah, tolong keluarin pelana kuda saya sama baju-baju saya. Untuk apa? Diudan-udanke, ya. Diudan-udanke. Untuk apa? Ngalap berkah. Lalu beliau baca ayat wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan dari langit hujan yang penuh berkah. Ya. Sama Pak Bu. Ini kalau hujan ngeluarin bajunya, atau kalau pas ada pertemuan tiba-tiba bres bingung, ya, kalingan pemeane, ya, dan tintasi pemeane. Ya. Oleh Ibnu Abbas pas hujan bres, nah itu dikeluarin itu bajunya, ya. Kenapa? Pada hujan ada keberkahan. Ya memang ada bedanya di sini dengan di Arab ya. Di Mekah, di Madinah itu setahun dapat hujan 10 kali udah termasuk banyak ya. Nah, kalau di sini ya kalau Januari ya panennya hujan sehari-hari ya. Ini Februari juga masih ada yang tertinggal hujannya, tapi sekali lagi tetap harus punya zon yang baik kepada Allah, karena hujan itu sekali lagi diberkahi oleh Allah. Kemanfaatannya dalam segala lini kehidupan kita. Satu, seperti yang Allah firmankan, wa anzalna minas sama'i ma'an fa asqainakumuh, dan kami turunkan air dari langit, hujan dari langit, fa asqainakumuh, yang dengan air tersebut kami hendak memberikan minum kepada kalian. Jadi begitu hujan turun, maka kita ada zon yang baik, persangkaan baik. Oh, ini demi persediaan air minum untuk kami ini, ya. Karena kita butuh air minum enggak, Pak? Satu hari berapa liter? Berapa gelas? Konon 8 gelas, 2 liter, ya. Jadi padahal orangnya banyak, belum lagi hewan-hewan ternak. Jadi ketika hujan turun, bayangkan itu adalah persediaan air untuk kita. Karena kalau tidak ada hujan kemudian air sumur kita kering, bagaimana keadaannya? Ya. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayatikum bima'in ma'in. Sering baca ayat itu ya. Nah, bagaimana pendapatmu ketika sumur-sumur kalian menjadi kering? Siapa yang bisa mengalirkan air? Makanya kita bersyukur ketika ada hujan. Kemudian zon kita selalu baik. Oh, ini demi persediaan air minum untuk kita semuanya. Kemudian juga bahwa dengan hujan itu Allah turunkan hujan itu sebagai tahura. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan air sebagai tahura. Ma'an tahura. Al-Baghawi mengatakan tahura maknanya adalah tahirun li nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Air itu zatnya sendiri suci, dan bagi yang lain dia menjadi penyuci. Air itu ketika mengenai pakaian panjenengan, ya, kehujanan misalnya, sudah wudu dari rumah, kemudian kehujanan, ya, boleh nggak sholat dalam keadaan basah? Boleh nggak? Boleh. Ya. Air hujan itu suci, tidak menjadi najis ketika hujan itu mengenai pakaian kita, mengenai diri kita. Ya. Tahirun li dzatihi, tahirun fi dzatihi. Zatnya itu sendiri tahir, ya. Dia itu suci. Wa mutahhirun li ghairihi, dan bahkan dia bisa menjadi penyuci. Apa maksudnya bisa menjadi penyuci? Bisa digunakan untuk berwudu, menghilangkan najis, menghilangkan hadas, ya. Sehingga kita nyaman, ya, ketika berwudu. Bayangkan kalau juga untuk ini ya, membersihkan najis, di dalamnya juga termasuk menggunakannya untuk istinja, ya. Bayangkan kalau tidak ada air, Pak, gimana, Pak? Ya. Wudu kita bagaimana? Kemudian bersih-bersih dari BAB, BAK, gimana, Pak, kira-kira, Pak? Kan boleh pakai kerikil. Iya, memang boleh pakai kerikil. Namanya istijmar. Neng kira-kira nak sesasi nganggo kerikil terus pripun, Pak? Rasane? Ya. Nedas napa mboten niku? Ya. Nedas niku nggih. Nah, makanya bersyukur. Begitu turun hujan, wah ini sarana pembersih Allah turunkan, ya, untuk kami, yang dengannya bisa untuk bersih-bersih. Namanya pembersih identik dengan air, ya. Yang jenenge ngepel ya butuh banyu. Nek orang ke banyu jenenge dudu ngepel,
Napa niku? Ya nyapu, ya. Ngumbah klambi nggo banyu mboten? Ya nganggo nek ora banyu jenenge napa niku? Ya mengremet-remet tok niku nggih. Ya. Begitupun mandi pakai air enggak? Nek ora nganggo banyu lah ngopo jenenge nggih ya. Nah, makanya semua itu butuh air. Ketika turun hujan kita hadirkan zon baik. Oh ini untuk persediaan minum kami, untuk sarana bersih-bersih kami, dan juga termasuk dengan hujan sebagaimana yang Allah firmankan, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah turunkan hujan dari langit itu agar apa? Nantinya keluar dari bumi itu buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Hujan turun, ini berarti saatnya insya Allah nanti banyak yang panen buah-buahan. Ya. Nyatanya meskipun musim hujan itu kita rasakan durian yang lagi musim-musimnya, ya, walaupun di Colomadu nggak ada pohon durian ya. Nah, tapi lagi musim-musimnya dan ternyata tetap manis-manis juga. Ya. Nah, jadi kalau ada hujan turun, wah ini sebentar lagi akan ada yang panen. Ya. Petani menjadi makmur karena panen dengan buah-buahan, sayuran dan sebagainya. Kalau ada yang mengatakan, loh pancen memang biasanya kalau hujan itu biasanya ya memang ya banjir, ya tanaman rusak dan sebagainya. Ya. Jadi gimana nggak prasangka buruk wong biasanya kayak gitu. Nah, mohon maaf. Lupa mungkin ya bahwa bisa jadi biasanya gitu, biasanya kok efeknya rusak itu karena ya biasanya apa? Prasangka buruk. Ya. Coba kalau prasangkanya baik, bareng-bareng semuanya prasangka baik, yang terjadi adalah kebaikan. Ini yang terkait dengan hujan. Sebelum saya lanjutkan kajian kita supaya apa yang sering kita alami itu tidak salah kita sikapi, karena Allah tergantung bagaimana persangkaan kita kepada Allah SWT. Kalau persangkaan baik maka akan menjadi baik. Tapi kalau persangkaannya buruk ya keburukan yang akan menimpanya. Ya. Karena prasangka kepada Allah itu semacam doa. Ya. Dulu ada seorang orang Badui, dia dalam kondisi sakit, dikunjungi oleh Rasulullah. Sebagaimana biasa Nabi kalau mengunjungi orang sakit selalu menumbuhkan sikap optimis. Beliau katakan la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa insyaallah yang kamu merasakan menjadi penyuci. Enggak apa-apa artinya apa? Enggak parah gitu loh. Ya. Ini yang sunahkan Rasulullah. Jadi panjenengan kalau jenguk orang sakit ampun malah meden-medeni. Ya. Napa Pak disindiraoske? Aku kok dilo-dilo ngeluh, kadang-kadang kok ilang terus teko menang ngeluh ya apa ya? Oh, hati-hati lho Pak Dik. Kuwi sedulure kancane Pak Dene kancaku, ya. Persis panjenengan niku 3 dina langsung tes. Wes niku tes tenan nggih. Hati-hati. Makanya harus ada menumbuhkan sifat optimis. La ba'sa tahurun insyaallah. Satu kali ada orang Badui, ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari, ya. Dikunjungi Nabi katakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tapi orang tadi malah ngeyel, malah maitu. Qul tatahurun, Anda katakan enggak apa-apa, penyuci. Seakan dia bilang sampeyan ra ngrasake kok, ya. Sampeyan ra ngrasake, gampang aja ngomong, ya. Bal hadza humma tusiru ila syaikhin kabir wa tuziru ilal qubur. Ini penyakit demam seperti yang saya rasakan ini biasanya kalau mengenai orang yang tua seperti saya, biasanya cepat-cepat masuk kubur katanya. Ya. Nabi katakan ora apa-apa, dia bilang apa? Iki marai mati. Ya wis, apa kata Nabi? Naam idzan. Oke lah kalau begitu. Ya wis nek arep ngono, kan niku bablas tenan niku. Ya, maka hati-hati. Senantiasa apa? Husnudzon.